Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di DAF Digital ID. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan video ini teman-teman, kita akan belajar lagi untuk materi CrocoBlock, di mana kita akan membuat sebuah halaman archive. Jadi saya akan jelaskan teman-teman, archive adalah halaman untuk menampung custom post type ataupun produk dari custom post type yang kita miliki ya. Contoh di sini teman-teman, misal saya ke halaman mobil. Nah, di sini disebut dengan halaman archive-nya ya, teman-teman ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Tapi sebelum kita membuat, teman-teman, jika teman-teman memerlukan jasa pembuatan website ataupun template WordPress atau kursus WordPress dan jasa lainnya terkait dengan WordPress, teman-teman bisa akses link di deskripsi video ya, atau nanti bisa hubungi saya melalui WhatsApp yang ada di sini. Oke, sekarang kita langsung ke dalam materi. Nah, untuk membuat sebuah halaman archive, teman-teman harus menginstal satu plugin lagi dari CrocoBlock, namanya adalah Jet Theme Core. Di sini teman-teman nanti tinggal ke bagian CrocoBlock jika belum terinstall ya, lalu ke bagian update dan instalasi. Nah, di sini kita cari namanya Jet Theme Core. Ini sudah terinstall ya. Kalau teman-teman belum terinstall, nanti silahkan diinstal di bagian sini dan diaktifkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan pembuatan halaman archive. Pertama, teman-teman ke bagian CrocoBlock. Lalu di sini kita cari namanya theme template. Sebenarnya fitur ini juga bisa kita buat teman-teman jika teman-teman menggunakan Elementor Pro. Tapi di sini karena kita menggunakan Elementor Free ya. Sebenarnya saya menggunakan Elementor Pro, tapi saya ingin memanfaatkan fitur dari CrocoBlock ya. Maka di sini kita bisa pilih theme templates, lalu di sini add new. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian template type kita bisa pilih ke dalam archive. Nah, kemudian template type kontennya kita arahkan ke Elementor. Di sini kita kasih nama misalnya archive produk gitu ya. Lalu teman-teman klik create template. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam theme builder-nya. Nah, setelah kita berada di halaman dari page builder-nya, kita akan memanggil salah satu produk ya teman-teman. Bukan salah satu produk, tapi produk dari custom post type yang sudah kita buat listingnya sebelumnya ya. Jadi kan ini sudah ada desainnya. Nah, desain dari produk ini akan kita tampilkan di halaman archive. Nah, caranya teman-teman tinggal cari aja di sini namanya listing. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal tarik listing grid ke sini. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal cari nama listingnya. Tadi listingnya adalah listing produk. Nah, ini ya, kita klik. Nah, maka seharusnya sekarang muncul produk yang kita miliki seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur style yang lainnya, silahkan dipelajari di sini ya. Teman-teman bisa atur kolom number di masing-masing device, lalu jumlah postnya atau post number. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan filter lainnya, misalnya berdasarkan custom query atau berdasarkan post query, term query, dan seterusnya, silahkan teman-teman pelajari. Atau mungkin kita akan bahas di next video ya. Nah, untuk saat ini seperti ini dulu ya teman-teman. Yang penting kita sudah menampilkan produk yang kita miliki. Nah, sekarang kita klik publish di sini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke dalam dashboard website teman-teman ya, kita akan coba cek dulu. Kita lalu ke bagian appearance, lalu ke bagian menu. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya produk. Nah, lalu kita preview all, lalu all produk, kita add to menu, teman-teman. Ya, lalu kita save menu. Nah, sekarang kalau kita coba refresh, teman-teman. Di sini seharusnya ada menu produk. Nah, tapi kalau kita klik, desainnya pastinya masih kosong. Atau masih mengikuti default tema. Nah, di sini kita perlu atur settingan lagi, teman-teman. Jadi, teman-teman ke bagian CrocoBlock. Lalu di sini kita ke bagian theme template, ke theme builder. Nah, di sini kita bisa create new page template, teman-teman. Add condition. Nah, kita pilih include. Di sini pilih archive.
Lalu di sini kita arahkan ke dalam CPT Archive. Lalu kita cari CPT yang kita inginkan, yaitu CPT produk ya. Yang ini. Lalu create. Nah, sekarang di sini jika teman-teman sudah memiliki header, tinggal add header, lalu panggil template headernya. Add body. Nah, kita ambil di sini adalah desain dari template tadi, namanya archive produk. Klik gunakan. Ini teman-teman bisa atur ya, misalnya archive produk. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke dalam dashboard, ke dalam tampilan front end-nya, lalu ke all produk. Maka seharusnya sekarang tampilnya sudah berubah seperti ini ya. Oke, nah jadi produk teman-teman sudah tampil. Nah, sekarang kalau teman-teman klik, akan diarahkan ke dalam detail produk. Tapi detail produknya masih mengikuti tema ya, dan datanya juga tidak tampil semua. Nah, untuk pembahasan mengenai detail produk atau single produk, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya, dan sampai bertemu di video berikutnya.